Siang hari ini sudah ada dua jurnalis Kompas TV di Bekasi dan juga Depok. Kita sapa jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di Bekasi dan juga Elgin Fridianto di Depok, Jawa Barat. Kita ke Bekasi dulu, Jona. Mulai hari kedua penerapan PSBB ini pelanggar diberi surat teguran. Nah, apa dampak dari surat teguran ini kepada para pelanggar, Jona? Ya, selamat siang Maidop dan saudara. Untuk pemberian surat teguran ini perlu diketahui ini berbeda dengan surat tilang. Jadi surat teguran ini dalam kaitan dengan ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di tempat saya berdiri di daerah Kalimalang, menariknya belum ada surat teguran yang diberikan kepada para pelanggar, baik dari pelanggar roda 2 atau roda 4 dikarenakan surat tegurannya habis. Jadi memang direncanakan nanti siang baru akan ada surat teguran atau surat yang nanti langsung dikirim khususnya dari Polres Kota Bekasi. Untuk surat teguran ini memang merupakan suatu teguran dilakukan khususnya oleh Pemkot, apakah itu dari Pemkot Bekasi atau mungkin daerah lain yang dalam rangka untuk menggelar PSBB sebagai syarat atau mungkin sebagai cara agar masyarakat bisa patuh dan taat terhadap aturan. Apalagi kalau kita lihat saat ini pemerintah betul-betul serius dalam rangka mengurangi dampak dari virus corona ini. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan PSBB. Untuk PSBB sendiri, pemerintah menghimbau agar masyarakat work from home atau mungkin school from home atau bisa katakan seperti bekerja di rumah. Jadi untuk masyarakat yang terpaksa untuk keluar, dari pemerintah sendiri menghimbau baik dari roda 2 atau roda 4 bisa mematuhi protokol yang ada. Untuk roda 2 sendiri perlu dipatuhi seperti mereka wajib memakai masker, tidak boleh boncengan, sedangkan kalau mereka pun harus berboncengan itu harus satu alamat. Dan untuk roda 4 sendiri, pertama mereka adalah harus memakai masker dan mereka harus mematuhi dari jumlah kapasitas tempat duduk, apakah itu seperti minibus atau mungkin seperti mobil kecil ataupun seperti bis. Jadi memang ada aturan atau protokol yang harus dilakukan. Mengapa ada pembatasan? Ini dalam rangka untuk memenuhi yang dinamakan dengan physical distancing atau pembatasan jarak. Jadi jangan sampai ada kemungkinan tersebar virus dikarenakan di dalam satu mobil. Kita tidak tahu apakah kita sendiri mungkin bisa terpapar virus ataupun kita sendiri sebagai carrier atau pembawa virus. Jadi untuk fungsi surat teguran ini adalah sebagai pemberitahuan kepada masyarakat pelanggar bahwa mereka sendiri sudah melanggar lalu lintas. Untuk prosedur dari pemberian surat teguran ini, ketika pihak kepolisian dan juga pihak instansi terkait melaksanakan patroli, apalagi kalau kita lihat di Bekasi sendiri dari 34 titik pengawasan ada 14 yang merupakan titik utama dalam rangka pencegahan. Jadi ketika nanti ada petugas yang melakukan pengawasan baik dari dinas perhubungan ataupun dari dinas lain, mereka memperhatikan baik dari roda 2 atau roda 4 ketika ada satu pelanggaran, baik itu mungkin tidak memakai masker, mungkin ada mobil yang lebih dari kapasitasnya, maka dari pihak kepolisian langsung memanggil dan meminta mereka untuk menepi. Yang pertama dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberitahukan bahwa mereka adalah salah satu subjek atau mungkin pelanggar yang ada dari PSBB. Dan ketika mereka melanggar, maka pihak kepolisian memberikan surat teguran. Ini surat teguran ini sebagai bukti bahwa mereka sudah melanggar. Nanti ketika surat teguran ini terjadi lagi atau mungkin ketika masyarakat ini melanggar lagi, maka akan dikenakan sanksi yang lebih serius, yaitu berupa denda atau mungkin dari kurungan sendiri. Yang pasti dari fungsi surat teguran ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerintah sangat serius dalam mencegah penyebaran virus dan semaksimal mungkin masyarakat jangan sampai keluar rumah. Pantauan kami saat ini yang ada di jalan raya khususnya masih ramai. Kami melihat tidak ada penurunan trafik, tapi ini menunjukkan mungkin mereka adalah bagian dari 8 industri yang memang bekerja selama PSBB. Yang pasti pantauan kami saat ini pihak kepolisian dan instansi terkait masih terus melakukan pengawasan, baik dari mereka tidak menggunakan masker dan pihak kepolisian memberikan masker secara cuma-cuma itu saja agar mereka bisa memakai dan bisa memahami apa maksud dari peraturan atau mungkin dari surat teguran tersebut. Maidop. Ya, Jona, Anda tadi sempat mengatakan soal ada surat teguran di hari kedua ini dan hari ini juga sudah habis begitu kekurangan petugas untuk memberikan surat teguran kepada warga yang melanggar. Apakah memang sebanyak itu warga yang melanggar? Berapa surat teguran yang disiapkan? Dan kemudian apakah ada evaluasi nantinya setiap hari berapa warga yang melanggar dari banyaknya surat teguran yang diberikan kepada warga? Ya Maidop, tadi saya sempat bertanya kepada salah satu perwira polisi mengapa kok tidak ada surat teguran sama sekali. Tadi
dia sempat bercerita bahwa terkait dengan adanya 14 checkpoint atau 14 titik pengawasan ini, mereka harus membagi dari jumlah surat, apakah itu mungkin di daerah mungkin yang daerah rawan ataupun daerah-daerah kemungkinan padat. Namun untuk surat yang habis tersebut, dari pihak Polres Kota Bekasi mereka berjanji akan secepatnya mengeluarkan surat agar bisa terdistribusi dengan baik dan bisa memberikan surat teguran kepada masyarakat. Mereka sendiri menargetkan untuk jumlah pelanggar, apakah roda 2 atau roda 4 harus menurun, apakah mereka yang mungkin lupa memakai masker, sarung tangan, ataupun mereka mungkin berboncengan. Dari pihak kepolisian sendiri mereka meminta target harus turun, apalagi salah satu cara adalah mereka melaksanakan komunikasi preventif dengan meminta mereka untuk bisa memahami mengapa pihak kepolisian sampai harus melaksanakan patroli PSBB ini. Pasti untuk segala rangkaian yang ada mulai dari kemarin, hari kedua hari ini sampai dengan 12 hari ke depan, total 14 hari, pihak kepolisian secara 24 jam terus-menerus akan melaksanakan pemantauan. Jangan sampai ada masyarakat pelanggar, di mana tujuan utama dari PSBB adalah jumlah dari masyarakat yang terinfeksi dari virus corona akan menurun, dan tentu saja masyarakat akan bisa lebih luasa dan tidak perlu takut lagi dengan adanya virus corona. Ya, terima kasih Jona Hamonangan dari Bekasi. Kemudian kita bergeser ke Elgin Fridianto ada di Depok. Elgin, bagaimana penerapan pembatasan sosial berskala besar pada hari kedua di Depok hingga siang ini? Masih banyakkah ditemukan pelanggaran, Elgin? Ya, Maidop dan juga saudara, selamat siang. Memang di PSBB di hari kedua ini memang masih terpantau banyak yang melakukan pelanggaran. Dan kebanyakan dari pelanggar ini ialah pengendara sepeda motor dan banyak dari mereka yang masih membawa penumpang. Motor pribadi diperbolehkan untuk membawa penumpang jika memang berasal dari satu keluarga. Tidak hanya pemotor saja, tapi yang pengendara mobil juga tadi sempat ada beberapa yang melakukan pelanggaran. Dan duduk di sebelah dari pengemudi, dan memang untuk tadi petugas keamanan ini melakukan penurunan terlebih dahulu kepada penumpang dan untuk dipersilahkan pindah ke kursi bagian belakang. Maidop. Dan saudara, kami mengalami kesalahan teknis dengan sambungan rekan kami Elgin Fridianto di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya tadi juga ada Jona Hamonangan di Bekasi terkait dengan hari kedua penerapan PSBB di Bekasi dan juga di Depok, Jawa Barat.